Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 10 keterampilan tatap muka? Saya doakan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kali ini saya akan memberikan materi tentang sanitasi dan higien pada makanan. Seberapa pentingnya sih sanitasi dan higien tersebut? Yuk kita belajar sama-sama. Nah, makanan adalah sesuatu yang tentunya dibutuhkan oleh manusia setiap saat. Akan tetapi, untuk menjadi makanan yang baik harus mengalami proses pengolahan yang baik agar bisa bermanfaat untuk tubuh. Sanitasi higien ini tentunya sangat penting ya, karena kontaminasi dapat terjadi setiap saat pada makanan yang dapat menyebabkan makanan tersebut menjadi suatu sumber penyakit apabila tidak menerapkan sanitasi dan higien yang tepat. Nah, coba perhatikan tempat makanan yang pernah kalian kunjungi, seperti kantin, warteg, rumah makan, restoran cepat saji. Nah, pernahkah kalian perhatikan tentang kebersihan makanan dan kebersihan tempat makan tersebut? Kebersihan makanan dan tempat merupakan syarat penting ya terciptanya makanan sehat yang dikenal dengan istilah sanitasi dan higien makanan. Nah, untuk lebih memahami mengenai sanitasi higien makanan, kita harus mempelajari apa sih higien dan sanitasi itu. Nah, kita bahas dulu tentang sanitasi. Nah, sanitasi itu adalah usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatannya kepada usaha-usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Nah, kalau higien, usaha kesehatan preventif yang menitik beratkan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu maupun usaha kesehatan pribadi hidup manusia. Higien lebih diarahkan kepada ilmunya, sedangkan penerapannya lebih mengarah kepada sanitasi. Jadi, higien dan sanitasi merupakan dua hal yang saling berhubungan dan harus dilaksanakan secara bersamaan. Sebagai contoh, higien sudah diterapkan ketika kita akan mencuci tangan. Akan tetapi, ada faktor lain yang membuat higien dan sanitasi ini tidak lengkap. Jika air yang digunakan itu tidak bersih, sehingga mengakibatkan ketika kita mencuci tangan itu menjadi tidak sempurna. Sanitasi dan higien pada makanan adalah suatu kesatuan kata yang digunakan untuk menggambarkan tentang kebersihan dan keamanan makanan, serta menjadi syarat penting yang harus dipenuhi dalam menyediakan atau menjajakan makanan. Nah, biasanya higien pada makanan itu lebih membahas tentang masalah bakteri sebagai penyebab timbulnya suatu penyakit. Misalnya seorang chef itu tentunya harus mampu mengolah makanan yang rasanya itu lezat, kemudian penampilannya menarik, serta tentunya harus aman untuk dikonsumsi. Nah, dengan demikian, makanan itu haruslah terbebas dari yang namanya bakteri dan juga penyakit yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Contohnya semangkuk sup misalnya ya, yang aromanya itu harum dan mengundang selera makan, tetapi diolah oleh seorang chef yang sedang sakit flu. Tentunya sup tersebut itu layak secara sanitasi karena menggunakan bahan-bahan yang bersih dan air yang bersih serta bebas dari kotoran.
akan tetapi tidak hygiene karena seorang chefnya itu sedang sakit flu. Jadi, hygiene dan sanitasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi syarat makanan yang baik untuk konsumsi. Manfaat sanitasi dan hygiene makanan. Yang pertama, mencegah penyakit menular. Dengan penerapan sanitasi dan hygiene yang sesuai dengan standar dan prosedur, tentunya akan mencegah penyakit menular. Seperti yang kita tahu, kalau kontaminasi makanan itu bisa terjadi setiap saat pada makanan, sehingga ketika makanan itu terkontaminasi, tentunya akan menyebabkan munculnya suatu penyakit jika kita tidak menerapkan sanitasi dan hygiene yang tepat pada proses pengolahan makanan. Kemudian yang kedua, mencegah kecelakaan. Contohnya, lantai dapur selalu terjaga kebersihannya sehingga tidak basah dan juga licin. Ventilasi di dapur cukup untuk pergantian udara yang bersih dan juga sehat. Nomor 3, mencegah timbulnya bau yang tidak sedap. Di dapur itu harus selalu tersedia yang namanya tempat sampah. Nah, tempat sampahnya ini ada tempat sampah organik dan juga non-organik. Nah, itu dipisahkan antara sampah organik dan non-organik. Nah, hal ini akan mencegah timbulnya bau yang tidak sedap. Nah, kalau bau yang tidak sedap itu sangat mempengaruhi persepsi orang tentang kebersihan dari tempat pengolahan dan penyajian makanan. Keempat, lingkungan menjadi bersih, sehat, dan juga nyaman. Sanitasi dan hygiene mengakibatkan lingkungan tempat kerja dan tempat makan kita menjadi bersih, sehat, dan nyaman yang akan berdampak pada kesehatan badan dan juga jiwa. Terakhir, menghindari pencemaran lingkungan. Dengan penerapan sanitasi dan hygiene yang tepat, dengan seperti adanya tempat sampah yang memadai dan tempat pengolahan limbah, sehingga pencemaran lingkungan itu dapat dihindari, baik pencemaran tanah, air, ataupun pencemaran udara. Nah, itu tadi sedikit pembahasan yang bisa saya sampaikan. Untuk handout sanitasi dan hygiene bisa kalian download di e-learning pada kolom bahan ajar. Nah, sedikit pesan dari saya, selalu terapkan sanitasi hygiene dimanapun kalian berada. Apalagi di masa pandemi seperti ini, selalu terapkan cuci tangan dengan air yang bersih dan juga sabun, memakai masker. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi makanan yang baik dan juga bergizi. Nah, semoga kita semua segera bisa dipertemukan dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.